Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim barik ala Muhammad wa ali washabihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsimu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha faqad khaba man dassaha faqad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribum minallah wa qaribum minal jannah wa qaribum minan nas wa ba'idum minal nar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah, mari sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk banyak hal, di antaranya kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah atas semua dosa kita, dan di antaranya pula kita masih diberi kesempatan waktu berpikir untuk menambah bekal kita dalam menghadap Allah nanti. Perlu diketahui kita ada di babak kedua dari episode kehidupan kita. Tadi Pak Kiai kita, imam kita membacakan Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Nabi berkata, ju'ila lakumul abadu ilal intiqal. Kamu saya ciptakan sebagai makhluk abadi. Kita ini abadi, Pak. Abadi itu artinya nggak rampung-rampung. Kali hidup terus. Loh, kok ada yang meninggal kemarin? Ilal intiqal, pindah. Jadi kita ini dipindah. Ada tahapan. Kita ada di tahapan kedua dari hidup kita, existing kita di dunia ini, di alam semesta ini. Tahapan pertama kita disebut mati. Kata ayat tadi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kenapa kamu kafir pada Allah sedangkan dulu kamu mati? Nah, jadi episode kita dimulai dengan mati, Pak. Mati. Nah, yang disebut mati di situ apa? Bukan mati musnah, bukan. Karena orang beranggapan mati musnah. Sebab banyak orang yang meninggal keluarganya menangis karena udah yakin gak akan ketemu lagi. Dia anggap kematian itu musnah. Bukan. Kematian itu definisinya adalah keadaan ruh tanpa jasad. Saya ulang, Pak, ya, diingat ya. Mati apa? Keadaan ruh tanpa jasad. Nah, itu pertama Allah bilang, kenapa kamu sombong? Kamu kafir pada Allah. Dulu kamu ruh kamu nggak ada jasadnya, nggak tahu di mana nggak beradanya. Beradanya kita di alam ruh itu bareng. Cuman nggak dikenal. Saya nggak kenal sama Pak Haji Aleh. Pak Kiai nggak kenal sama saya. Bareng sama statusnya semuanya. Lalu Allah kumpulkan satu hari satu masa di mana kita nggak ingat lagi. Lalu Allah bertanya pada kita kan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua jawab, bala syahidna, bener
kami menyaksikan bahwa Engkau Tuhan kami. Udah nggak ada kan otak itu, udah nggak inget ya, kita nggak inget lagi itu. Nah itu namanya kita dalam keadaan mati, ruh kita tanpa jasad. Fa'ahyakum, kemudian aku hidupkan kamu, kata Allah di Al-Baqarah tadi. Habis mati dihidupin, maka diberi jasad kita, tapi ada prosesnya. Janin di perut ibu kita ditiupkan ruh, lalu brojol. Lalu sekarang nih, jadi ada yang ke masjid, ada yang main judi, ada yang joget. Hidup fa'ahyakum. Setiap orang diberikan kontraknya masing-masing. Ya, ada malaikat maut lewat nih ke Anas sekarang nih gitu. Dicatat, Posobari hadir di taklim, masih 50 tahun lagi hidup. Amin, amin. Pak Chandra udah berapa Pak sekarang umurnya? Yang sadar Pak ya. Masih 30 tahun lagi. Amin, amin. Pak Mukhtar walaupun ngap-ngapan masih 60 tahun lagi. Amin. Semua dicatat. Ada fa'ahyakum. Summa yumitukum. Kemudian aku matikan kamu. Tahap ketiga. Kita belum, kita masih tahap kedua. Fa'ahyakum. Yumitukum itu yang nanti inna lillahi telah meninggal dunia Ustadz titik-titik, jangan saya ya, masih ceramah ya. Misalnya Ustadz siapa gitu. Itu summa yumitukum. Kemudian summa yuhyikum, lalu aku hidupkan lagi. Hari kebangkitan. Kiamat nih, dihancurin alam. Lalu semua ruh dikembalikan ke badan baru. Ya, kita semua tingginya 30 hasta ya Ustaz ya. 30 meter semua tingginya. Bude. Ya. Summa ilaihi turja'un, kita hidup terus sampai Allah sidang kita, kemudian dimasukkan ke dua tempat. Ada golongan yang masuk ke surga, amin, dan ada yang ke neraka, naudzubillah min dzalik. Itu aja hidup kita. Nah, kita ngaji di sini ini dalam rangka cari bekal. Sebab kita kalau ke tempat baru kan nyasar kadang-kadang. Ya. Kita nggak tahu tuh di alam barzah berapa luas, siapa yang nganter kita. Ada yang nganter kita, amal kita makin baik, yang nganter makin banyak. Itu ya. Jadi tadi kita perhatikan yang dibaca mau ustadznya sholat, dia lagi nyumpahin mati nih, kecepatan mati jemaah nih. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Itu. Nah, pagi ini saya ingin membawakan satu materi yang tidak populer, tidak penting, tapi kalau kita tidak mengetahui perihal ini, insya Allah bisa celaka kita di akhirat, yaitu bakhil. Bakhil adalah bahasa Arab, bukhli namanya, al-bukhli, persamaannya kikir, bahasa Indonesianya apa? Pelit, koret, buntut gasir, merki, ya, medit bahasa Jawanya, bakhil. Jadi bakhil ini bagian dari perbuatan manusia yang semua manusia pasti mengalami, pasti pernah mengalami dan pasti pernah khilaf gitu, melakukan bakhil itu. Tapi bakhil yang mau saya omongin di sini bukan bakhil materi, bukan bakhil non materi. Karena bakhil ada dua, bakhil non materi dan bakhil materi. Bakhil non materi saya contohkan, Rasulullah pernah berkata, al bakhilu alladzi man zukirat indahu falam yusallu alayya. Orang yang bakhil kata Rasulullah, orang yang disebut namaku Muhammad gitu, falam yusallu alaiha, enggak jawab dengan salawat. Jadi kita tuh dituntut begini Pak. Kalau Al-Ahzab ayat 56 bilang begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat pada nabi. Hai orang beriman, maka bacalah salawat atas nabi itu dan berilah karena salam yang sebaik-baiknya, taslima. Sebab itu ketika ada nabi hadir di hadapan kita, kalau kita hadir nih, nabi ada hadir di hadapan kita. Dulu kita di zaman sahabat ceritanya, maka diberi salam, nabi kita beri salam, assalamualaikum ya nabi, itu salam. Kalau sholawat,
ada nabi nggak ada nabi, kita minta sama Allah, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Atau nabi nggak ada tapi orang ngomongin nabi, nyebut nama nabi Muhammad, kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, Allahumma sholli alaihi. Nah itu. Nah, kata Nabi, orang yang bakhil itu, yang non materi ya, adalah orang yang disebut namaku di sisinya, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Itu pelit, Pak. Nah, itu bakhil non materi. Atau misalnya orang yang tidak memenuhi hak-hak muslim lainnya. Nabi berkata, hakul muslimin alal muslimin sittun. Kewajiban muslim kepada muslim lainnya ada 6. 1, jika bertemu maka ucapkan salam, wajib. Jika bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawabnya yarhamukallah. Kalau perempuan yang bersin alhamdulillah, yarhamukillah. Jika sakit dijenguk, jika mati dilayat, jika diundang datang, jika apa itu. Nah, orang yang pelit, kata Nabi, ini semua nggak dilakukan. Ada orang ketemu muslim sama muslim, woi, apa kabar lo? Gitu. Bukannya kita bilang assalamualaikum gitu kan, Pak Chandra. Mestinya, tapi perasaan kok malu ucapinnya. Jangan. Sekarang jangan pelit-pelit. Ketemu muslim, assalamualaikum. Bukan selamat pagi. Ya. Dan juga jangan tambah-tambahin shalom, nama budaya. Kita nggak nyela itunya, salamnya. Buat apa? Ya kan? Logikanya buat apa? Om Swastiastu. Itu urusan orang lain. Ngapain dibawa-bawa kemari gitu loh. Jadi tetap assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kalau dia sakit, kita ada. Nggak ada uzur syar'i. Jenguk. Ya, jenguk. Jadi jangan pelit-pelit. Itu yang non materi. Atau misalnya kita nggak balas kebaikan orang lain. Ada orang senyum sama kita diem. Orang senyum, kita diem aja. Pelit. Tapi non materi. Ya. Nggak dosa, dikit dosanya. Dosanya dikit. Ya. Yang paling banyak dosanya adalah pelit yang materi. Juga yang non materi, misalnya begini. Ditanya nggak jawab. Ditanya nggak jawab. Itu pelit, Pak. Saya tanya Bapak, lebih gampang nanya apa lebih gampang jawab? Nih, taklim. Gampangan nanya apa gampangan jawab? Gampangan nanya berarti kan? Nah, kenapa ini ceramahin dibilang siapa yang mau tanya? Diam aja, pelit loh. Pelit kan? Iya. Jadi kalau diceramahin, kita biar udah tahu atau nggak tahu, nanya tetap. Karena kata Nabi, sifaul iji soal. Obatnya bodoh tuh bertanya. Bukankah Bapak pengen jadi alim? Nah gitu. Jadi jangan pelit-pelit kalau di taklim tuh. Tanya apa aja. Nah, belum tentu ustadz yang di sini tuh bisa jawab. Dia harus berkata la adri, wallahu a'lam bisawab gitu. Jangan gengsi, ustadz nggak tahu dia jawab juga. Begini, menurut saya, menurut Syekh Anu, jangan. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Tapi yang jelas gampangan nanya daripada jawab. Oleh sebab itu, siapa yang tidak bertanya berarti pelit, koret, ya. Udah ngaku ya. Oke. Gitu, giringnya begitu, Pak. Kita giring ya. Kita gocek dulu. Nah, jadi bakhil yang dicela dalam agama, yang akibatnya sangat panjang di akhirat, adalah bakhil materi. Ini pasti kita ngalamin nih. Pasti kita ngalamin. Apa maknanya bakhil? Menerima, mengumpulkan, menghimpun kebaikan Allah dan menahan manfaatnya hanya untuk diri sendiri atau golongannya saja, dan nggak bermaksud memberikan manfaat pada orang lain. Jadi ditahan, muter di dia aja tuh. Itu bakhil. Materi ya. Jadi kelihatannya kayak penimbun lah gitu. Penimbun yang sayang kalau hartanya hilang. Pelit, Pak, pelit. Paling keterlaluan lagi, pelit ada. Namanya dalam agama syuhun haliun.
Dia pelit buat dirinya sendiri. Saya contohkan ya. Dulu di Tanah Abang, di tempat tinggal saya waktu saya kecil, ada orang Cina engkoh-engkoh. Lumayan, tokonya gede. Tiap pagi, jam 6 pagi dia keluar dari tokonya tuh. Terus pakai dupa begini pagi. Anaknya makmur-makmur semuanya. Mobilnya banyak. Tapi dianya kurus kering. Kita tanya itu, kok gimana? Oh, saya tabungan saya banyak, duit saya banyak. Cuman saya hemat. Saya kalau makan, maaf ya, saya ceritakan apa adanya. Kalau makan sebulan saya segenggam kacang hijau mentah. Buat sebulan. Caranya gimana? Tiap malam sebelum tidur, satu sendok saya ambil. Satu sendok. Ini satu sendok itu jatah 3 hari. Karena saya makan, besoknya maaf nih, buang air besar diambil lagi Pak, cuci. Untuk hari kedua di pos ini. Itu pelit, syuhun haliun. Bahkan buat dirinya sendiri nggak mau dia. Sekedar beli bakpao, beli tahu, nggak mau. Demi tabungannya banyak. Mau itu keterlaluan. Keterlaluan. Nah, yang dicela dalam agama itu orang punya harta, tapi nggak mau dikeluarkan. Padahal hakikatnya tuh harta bukan punya dia. Nah itu, nanti ya kita lihat ya. Nah itu namanya syuhun haliun. Dalam agama itu perbuatan yang buruk dan perbuatan yang dilarang. Jadi kalau dalam fikih hukumnya apa pelit tuh? Haram. Karena Rasulullah melarang pelit, melarang bakhil. Rasulullah berkata, iyyakum wasyuh. Jauhilah kalian sifat kikir, sifat pelit. Fa innama halaka man kana qablakum. Karena sifat ini telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Gara-gara umat kita sebelum kita itu pelit, bakhil-bakhil semua, maka dihancurkan oleh Allah. Jangan sampai kita dihancurkan oleh Allah gara-gara kita pelit. Saya yakin di antara kita di dalam ruangan ini tidak ada orang miskin. Tapi tidak ada pula orang yang sangat kaya, nggak ada. Biasa aja kita cukup. Oh nih. Oleh sebab itu manfaatkan rasa cukup itu, jangan pelit-pelit. Apa yang kita punya dalam bentuk materi, ini materi Selma ya, materi salurkan, ya. Jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang punya dampak nanti. Nah, apa dampak risiko pelit di akhirat? Pertama, Allah memberitahu pada kita dalam surat Muhammad ayat terakhir, ayat 38, Allah tuh memberikan info lengkap kepada kita. Kamu saya ciptakan manusia nih sebagai orang yang saya wajibkan infak. Kata Allah begitu. Lalu Allah teruskan, tapi kenapa kamu ada yang pelit? Coba itu, pertanyaan dari yang menciptakan kita tuh begitu tuh. Coba saya bacakan ayatnya. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kamu adalah makhluk yang saya ciptakan untuk infak fisabilillah. Saya terangkan sedikit. Infak itu artinya belanja. Dari kata-kata nafaqah. Nafaqah itu artinya gang sempit yang nggak ada buntunya. Dari sini masuk, dari sana molos. Infak diartikan harta kita masuk ke kantong yang bolong. Masuk sini langsung keluar. Itu namanya infak, belanja. Infak dibagi dua, infak fi sabilillah dan infak fi ghairi sabilillah. Infak fi sabilillah contohnya ada dua, sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah sunnah santunan anak yatim, sumbangan masjid segala macam. Sedekah wajib zakat. Infak yang bukan sabilillah, beli rokok, beli nasi uduk. Nah, sekarang kita dicetak sama Allah. Kamu saya cetak sebagai makhluk yang harus infak. Famimkum may yabkhal. Tapi kenapa di antara kamu ada yang kikir, ada yang pelit? Kata Allah. Lalu Allah berkata, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsi. Barang siapa yang kikir, maka kikirnya untuk diri sendiri dampaknya. Rasulullah menerangkan, siapa yang kikir, Allah sempitkan rezekinya.
Siapa yang kikir pada orang lain, Allah kikir kepadanya. Kita tuh kan kayak pengemis sama Allah. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Betul. Tiap hari. Kok Allah nggak bosen? Tapi kita tiap hari ada orang yang minta sama kita. Bosen gitu Pak. Ya lo lagi. Yang kemarin udah habis. Ngasihnya cuma 5.000 Pak. Nanyain yang kemarin udah habis. Ya habis lah. Pasti habis kan itu. Terus ngasihnya pakai cek 5 miliar. Baru kita boleh tanya. Oh cuma 5.000 aja. Ya, jadi kita jangan pelit. Yang menyebabkan Allah akan kikir pada kita. Caranya Allah kikir, Al-Quran banyak ayatnya tuh. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan. Tuh, menyempitkan wa yaqdiru lahu. Kepada siapa yang dikehendaki. Allah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi hati-hati. Jangan bermain-main sama Allah. Allah itu memberikan rezekinya ubi ghairi hisab, tanpa batas, tanpa hitung-hitung. Kok kita hitung-hitung sama orang lain? Gitu loh. Ya, jadi kikir itu penting diingat, dihindari. Karena dia berakibat yang pertama dampaknya Allah akan menyempitkan rezeki kita. Yang kedua, risiko kikir atau bakhil adalah seseorang yang bakhil itu akan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat neraka. Al-bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minal jannah wa ba'idum minan nas wa qaribum minan nar. Rasulullah bersabda, orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Kenapa dibilang jauh dari manusia? Karena dia yang menjauh. Dia yang menjauh. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada yang bakhil ya, insya Allah. Apalagi kita mau rehab ya, apa mau ganti genteng, jangan bakhil Pak. Setor ya, kemari stornya ya, bukan ke saya. Ya. Kemudian risiko yang ketiga, nah ini yang Bapak perlu meneliti ini ayatnya. Siapa yang bakhil di dunia, harta yang dibakhilkan itu, harta yang dipelitkan itu, nanti di akhirat dikalungin di leher dia di hari kiamat. Ini yang cerita Quran dan Nabi yang cerita. Quran cerita nih. Misalnya kita punya uang 50 juta, sepeser pun nggak kita keluarin, baik zakatnya, baik infaknya, sedekahnya, sepeser pun. Ada orang minta nggak dikasih, ada orang minjem nggak dikasih. Maka itu uang itu yang kita pelitin itu nanti di akhirat dikalungin di leher kita. Kata Nabi berubah jadi ular putih yang matanya hitam 2 gitu, sambil mau nerekam kita lari, kita dibelit tuh di leher kita, dia ngadep ke kita lari kan. Dia bilang apa? Saya harta simpananmu, saya harta simpananmu, sini kamu. Ngeri nggak? Itu Bapak bisa baca nanti, ada di surat Ali Imran 180. Supaya saya gak dibilang nongeng nih Pak. Ali Imran 180. Kata-katanya adalah begini. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Jangan orang-orang menyangka tuh pelit tuh baik buat dia. Orang-orang yang Allah kasih harta, benda, menyangka bahwa pelit itu baik buat dia. Wa huwa syarrul lahum. Padahal pelit itu jelek buat dia. Nah ini lihat kata-katanya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dipelitin itu nanti hari kiamat dikalungkan di leher dia. Nabi menjelaskan dalam hadis, dikalungkannya itu berubah menjadi ular putih yang galak, teriak-teriak. Itu ada tuh, ini bukan dongeng ya. Ini resiko orang bakhil, resiko orang pelit. Jadi sekarang timbang-timbang, jangan kita mencoba untuk menyayangi harta kita dengan cara pelit. Ya, ingat ya. Lalu risiko selanjutnya, terakhir, kalau kita pelit dan terbiasa pelit, harta kita yang kita pelitin itu nanti sama Allah
kalau berupa emas, perak, duit dan sebagainya ini dicairkan di neraka jahanam. Cairin. Neraka jahanam itu Pak, gunung batu aja kalau dilempar ke dalamnya cair. Apalagi cuma emas, perak itu pasti cair. Habis dicairin gitu, distempel ke dahi kita, punggung kita, dan perut kita. Tulisannya koret. Apalagi? Pelit banget, medit gitu. Cekrek, cekrek. Ditato kita. Itu Quran yang cerita. Ya Allah. Makanya kalau baca Quran, selain Bapak membacanya dengan tahsin di bawah bimbingan Ustadz, juga cari maknanya, tafsirnya. Luar biasa ini. Ada di surat At-Taubah ayat 34. Ya. Katanya wallazina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfikunaha, dan tidak fisabilillah, dan tidak menginfakkannya, memberi zakatnya fisabilillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkanlah dengan gembira pada mereka tentang azab Allah yang sangat pedih. Katanya begitu At-Taubah nih. Di ayat 35-nya disebut yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu semua emas dan peraknya tadi dicairkan di neraka jahanam. Lalu dengan itu hadza makan zat fatakwa biha, dan distempel di dahi mereka, di punggung mereka, dan di lambung mereka harta itu tadi. Jadi berat Pak. Kok hanya sekedar pelit hukumannya kayak kriminal gini loh, di neraka disiksa. Berarti pelit itu penting untuk dihindarin. Jangan sampai kita, ini kan ada ya semacam apa Pak, stereotip, anggapan yang salah bahwa ada suku tertentu yang pelit, Cina sengke, ya kan, atau orang Padang ya Pak ya, orang Minang pelit itu. Kenapa bisa ada itu? Karena mungkin ada kebiasaan dalam masyarakat kita, pelit ini dibudayakan gitu, menganggap bahwa pelit dengan hemat itu sama, irit sama hemat sama pelit itu sama, padahal beda jauh, praktiknya beda jauh itu. Sebab itu tolong hindari bakhil ini. Nah, kalau kita amati kenapa seseorang bisa menjadi bakhil, sababnya bakhil cuman dua. Satu, karena dia cinta sama harta. Karena dia cinta sama harta, kelewat cinta sama harta, jadinya akhirnya merasa memiliki. Allah berfirman begini, innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sangat ingkar. Surat apa nih? Al-Adiyat ya? Lakanud artinya kufur nikmat. Ingkar di situ artinya kufur nikmat. Jadi Allah sudah bersumpah, sesungguhnya manusia itu aku ciptakan sangat kufur nikmat. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit yang bersyukur. Lalu diteruskan lagi, wa innahu ala zalika la syahid. Dan manusia tahu sebenarnya bahwa dia itu kufur nikmat, sadar bahwa dia apa? Lihubbil khairi la syadid, terhadap harta itu dicintai, sadar dia. Lalu wa innahu lihubbil khairi la syadid, terhadap harta yang dicintai manusia menggenggam. Itu sifatnya. Jadi kalau udah dapat, dia cintai itu harta, dia genggam. Sayang sayang, dihitung-hitung, ditimbang-timbang gitu. Sayang itu pertama. Jadi sebab-sebab orang bakhil adalah dia terlalu mencintai harta yang dimilikinya, kemudian dia genggam. Allah udah kasih petunjuk Pak, bahwa manusia itu tukang genggam. Genggam itu artinya menghimpun, nyari, ngumpulin, digenggam tuh. Bayi baru lahir pasti genggam Pak, itu perlambang dari Allah. Wah, ada bayi lahir begini nggak ada, pasti nangis sambil begini tangannya. Tapi ketika dia udah dewasa, udah meninggal, semua mayat manusia dewasa pasti tangannya begini, dia lepas semua. Udah bukan milik saya ini, saya udah mati. Itu logo, lambang dari Allah bahwa manusia pada hidupnya selalu senang ngumpulin. Kita ngumpulin duit, ngumpulin anak, ngumpulin rumah,
Bapak ada punya tanah banyak kan, di Rawakalong gimana, ngumpulin tanah, ngumpulin kontrakan, senangnya begitu. Tapi begitu mati, lepas semua, nggak ada. Nah manusia tuh, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dalam menghadapi harta yang dipunyainya, yang cintainya, dia genggam. Mudah-mudahan nggak ada yang begitu kita. Ingat Pak, harta itu ada zakatnya. Harta yang tidak dimanfaatkan, apalagi. Jadi berdosa Bapak kalau misalnya maaf ya, punya rumah banyak, satu dipakai, satu untuk anak, satu untuk anaknya kedua, masih ada rumah lagi 3, nganggur, nggak ada yang nungguin, lampunya bayar pelet tapi nganggur, dosa itu. Sementara banyak ribuan orang membutuhkan rumah gitu. Jadi kita pikir-pikir, untuk memiliki harta, mengelola harta, tuh jangan pakai ini, pakailah ini. Jangan pakai perasaan, tapi pakailah akal. Kalau pakai akal kita jadi bos. Harta kita yang arahin, kamu ke sana kotak amal, kamu ke anak yatim, kita yang arahin. Jangan kita yang dikuasai sama harta. Itu ya. Pertama itu. Yang kedua, kenapa orang jadi bakhil? Punya sifat tamak. Tomak itu bukan cuma harta doang, bisa juga non materi. Contoh, bapak kan mencari nafkah nih di keluarga. Jangan bapak ungkit lagi nafkah itu di hadapan istri atau anak, lalu bapak berkata begini, kamu nggak tahu ya, papa nih pulang pagi pergi pagi pulang petang, emang SD negeri dong, pergi pagi pulang malam. Nah ya, pergi pulang malam hanya untuk kamu semua. Kenapa kamu nggak nurut? Nah, jangan kita minta balasan dari kebaikan kita. Kalau orang yang minta balasan dari kebaikan kita, namanya tamak. Nah, tamak dalam harta, dalam kikir, lebih-lebih lagi. Waduh, itu ada di Al-Quran tuh. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan mencaci maki. Apa yang diumpat? Apa yang dicaci maki? Harta rezeki itu. Wah, apek nih, sehari sih mendapat segini. Tuh. Orang yang pengumpat dan mencaci maki, Allah langsung bilang celaka, neraka wel. Kenapa dia celaka? Alladzi jama'a malau wa addadah. Orang yang ngumpulin harta, nimbun-nimbun, wa addadah, dan perhitungan, menghitung-hitungnya. Hati-hati. Itu adalah biang kikir tuh. Selain cinta dunia, dia juga tamak. Lalu setelah menguasai, timbul keinginannya menahan, akhirnya kikir, pelit. Jadi mari kita sadari bahwa kikir itu sangat penting untuk dihindari. Solusinya ada beberapa solusi supaya kita nggak jadi kikir. Pertama yaitu merasalah. Yang pertama ya, merasalah harta kita itu diberi oleh Allah, bukan karena kita hebat. Merasalah begitu. Ini diberi oleh Allah, betul karena usaha kita, tapi karena yang membuat kita bisa usaha itu Allah gitu. Jadi dengan begitu kita nggak sayang-sayang. Merasalah itu dipinjamkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah sebagai pemberian dari Allah. Maka kembalikan lagi pada Allah. Kan pantesnya kalau Allah ngasihnya free sama kita nih, plung, rezeki banyak. Pantesnya Allah minta kembali 97,5%. Buat kita 2,5, Allah nggak kerja apa-apa kok. Tapi dibalik dalam agama, Allah nggak minta banyak, Allah cuma minta 2,5%, sisanya buat kamu. Itu hebatnya Islam. Jadi jangan kikir, jangan pelit. Ya, infakan. Itu pertama. Kedua, berinfaklah Bapak di semua keadaan. Quran melambangkan orang yang paling baik dan paling takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dara. Ali Imran 135.
Orang yang menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Lapang maupun sempit. Ini enggak, orang melapang infaknya nyah-nyoh. Bahasa Jawa ya, nyah-nyoh. Cakep, ganteng infaknya pokoknya. Malah pakai gaya segala macam, minta dipotret, ya kan. Udah terima dari hamba Allah, ya kan. 2,5 miliar tuh beli genteng masjid. Pokoknya begitu dia lagi kesusahan gitu, dimintain sumbangan gitu, ngomel, Pak. Lu nggak tahu gue miskin? Sialan lu. Nah, keluar kata-kata. Enggak, kalau dalam Quran, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi infaklah di setiap saat. Ini melatih kita untuk nggak pelit gitu. Dan yang biasa begini itu sebenarnya para ibu, Pak. Kaum ibu ada nggak? Ada ya? Iya. Orang yang sering berbohong, berkorban dirinya hanya untuk supaya anaknya kenyang. Uangnya sedikit, cuma 5.000, beli ayam di Mbak Nar tuh 3.000, sama beli apa lagi tuh, anak-anaknya sarapan, suaminya sarapan, dianya belum. Ayo makan, Man. Lu mama mana? Aku udah kenyang kok. Padahal kerucuk bunyi. Tuh. Dicontoh para ibu, Pak. Kenapa para ibu bisa begitu? Duitnya dikit, karena bapak-bapaknya pelit. Ditanya THR udah keluar, Pak. Belum, lu pengeretan lu gitu. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Bakhil ini gawat ya. Terutama jangan bakhil kepada keluarga sendiri, pada anak, pada istri. Udah. Karena hadirnya saya di keluarga ini sebagai kepala keluarga adalah untuk menafkahi kamu. Ya udah, ini nafkahi itu, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yakini bahwa harta yang kita infakkan tidak hilang, yakin. Kata Rasulullah, mana kosamalun min sodakotin bal yasdad. Tidak akan hilang harta disedekahkan, bertambah. Itu kata Rasul. Jadi yakini, Pak. Jangan kita hilang dari dunia. Enggak. Hakikatnya kalau kita itu naruh di sesuatu tempat fisabilillah, Allah kembang biakan itu dengan bunga yang banyak. Gitu. Jadi jangan anggap harta yang Bapak infakkan pada fisabilillah itu hilang, tidak hilang. Dia akan terus bertambah. Oleh sebab itu jangan percaya kalau ada yang ngomong harta nggak dibawa mati. Harta perlu dibawa mati. Caranya gimana? Titipin di panti asuhan, titipin di masjid. Mati Bapak, ngalir dia. Namanya jariyah. Gitu caranya. Jadi harta itu perlu dibanyakin, orang jadi kaya, tapi untuk bekal, bukan untuk beli apa. Susah, Pak. Bapak mau banyak uang boleh, tapi ingat, ketika Bapak terkabul banyak uang, susah makainya duitnya. Coba bawa duit Bapak 300 juta di koper, lalu pergi ke restoran sederhana tuh di Gaplek, Pak Yon tuh bilang, Yon hari ini tutup, gue borong semua. Nggak mau dia, Pak. Gak dihormatin Bapak. Apaan, Pak? Saya mau dagang ini. Bener, Pak. Atau Bapak masuk bioskop, masuk mall, bilang sama semuanya, mall ini saya beli. Nggak bakal. Kenapa? Karena nggak begitu. Orang ada prosesnya kan. Oleh sebab itu ternyata kekayaan itu cuma perasaan. Materinya sih sama aja sebenarnya. Jadi pertimbangkan, kalau kita dapat titipan dari Allah cukup banyak, maka yang kita rencanakan adalah bagaimana cara kita kembalikan ini dalam bentuk infak fisabilillah pada Allah. Karena kalau kita kembalikan itu tidak ada yang hilang. Mana kosomanun min sodakotin. Nggak ada hilang kata Rasulullah. Nggak berkurang, malah bertambah. Ya, begitu. Itulah. Kemudian yang keempat, bijaksanalah dalam mengelola harta. Ini ada perintahnya dalam Al-Isra surat 17 ayat 29. Belanja yang paling baik adalah belanja di pertengahan. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu boros. Bukan boros, Pak. Kalau boros tuh sengaja. Ini enggak, ini kayak terlalu, bahasa Jawanya loman apa? Loman.
terlalu dermawan. Misalnya saya banyak nih, dompet ada 3 juta, 2 juta, apa perlu apa? Kelihatannya kayak Robin Hood, cakep kan? Cakep dong. Tapi dalam agama itu celah itu, karena di akhir ayatnya disebut fattaquda maluman mahsuro, maka kamu akan tercela dan sangat menyesal gitu loh. Jangan terlalu juga begitu, di pertengahan aja, sesuai porsinya, siapa yang butuh ayo saya minum. Nyawer siapa ya? Oh kalian OT nyawer biduan bukan? Jadi jangan kok ada biduan pada ketawa tuh. Apa biasa itu dia Pak, orang kalau di keluarga bakhil kan, istrinya minta 20.000 beli gula, kata lakinya lo beli gula makanya jangan yang putih-putih amat, yang di pasar aja yang 10.000, boros lo gitu. Giliran pinggir rumahnya ada OT yang merah-merah keluar 2 lembar Pak sambil begini ya, kasih itu bakhil tuh, itu nanti dikalungin tuh duitnya. So penyanyi OT-nya juga dikalungin berdua. Hati-hati Pak, ini serius nih ancamannya ya. Ancamannya serius. Jadi bijaksana dalam pengelolaan harta, tengah-tengah antara jangan terlalu kikir, jangan terlalu dermawan ya, di tengah-tengah. Terakhir, mintalah bantuan pada Allah, karena kita nggak bisa berbuat dermawan dan nggak bisa menghindari bakhil kalau Allah nggak bantu. Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku mohon perlindunganmu dari sifat kikir atau sifat bakhil ini. Itulah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebagai penutup, saya akan bawakan satu hadis lagi, kejadian gaib tiap pagi yang terjadi ketika manusia bangun dari tidurnya di rumahnya. Allah turunin 2 malaikat. Jadi kita tidur di mana aja Pak, di villa, di rumah sendiri, di hotel, di mana gitu. Kalau kita bangun plus sudah kita baca alhamdulillah segala macam, malaikat 2 turun di samping kita nggak dengar gaib. Yang satu bilang, ya Allah tambahkan rezeki orang yang dermawan. Yang satu lagi bilang, ya Allah hancurkan orang yang bakhil. Jadi kalau pagi itu Bapak ada intensi berbuat kebaikan, sedekah. Nah karena masih pagi, bangunnya jam 3 pagi, kumpulkan, taruh baskom, ada itunya, ada serbetnya gitu ya. Setiap pagi saat itu udah kekumpul, baru store ke masjid atau apa gitu. Karena malaikat mendoakan, ya Allah tambahkan rezeki bagi orang yang dermawan, ya Allah hancurkan orang yang bakhil. Malaikat yang berdoa tiap pagi ada di samping kita. Nah mudah-mudahan keterangan ini bisa menjadikan kita berpikir dan merenung bahwa selama ini kalau kita bakhil ini, marilah kita mohon ampun pada Allah, bertobat dan kembali menjadi dermawan sesuai dengan harkat kita sebagai manusia, bahwa Allah mencetak kita sebagai manusia yang wajib infak di jalan Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahin yang nggak nanya bakhil gitu. Terserah ya, saya cuma oh iya Pak Haji dermawan nih duluan. Waalaikumsalam. Tahap kedua. Nah ini ya. Oke, ya, silakan Pak. Ini tentang kebohongan Allah. Nah, itu dia. Di ayat ke surat ke-9 ayat ke-34 tadi. Bacakan dulu. Silakan. Waladina yaknizuna min-dzahaba wa fidda wala yunfiquna fi sabilillah.
Dan orang-orang yang menyimpan emas Dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat ajab yang pedih. Ya. Pokoknya begini saya, kok Allah itu mengatakan ini kabar gembira pada orang yang menyimpan emasnya. Maksudnya kan begitu akan mendapat ajab pedih ya, kalian akan mendapat kabar yang buruk. Nah, gitu. Oh gitu. Gembira, gitu. Jadi harusnya ya. Ya Allah harus ya. Enggak, yang penting nggak bakhil. Begini Pak, nomor pertama dulu ya. Apa tadi pertama, lupa saya. Oh ya, alam. Jadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, mati kan nggak ada jasadnya. Fa ahyakum ini mencakup beberapa tempat itu. Rohim, di bidan, terus kita SD sampai ketua itu semua masuk Pak. Wa fa ahyakum. Karena sudah menyatu antara ruh dengan janin, jasad. Nah, karena hidup itu artinya keadaan jasad dengan ruh, ya kan? Lalu summa yumitukum berpisah. Yang satu jasadnya di kuburan, ruhnya di alam barzah. Gitu. Jadi jawabannya alam rahim ya alam yang kedua juga. Tuh. Nah, mengenai ini kalimat apa namanya, Ustaz? Kalimat sindiran. Kalau sindiran ini Allah marah karena fungsi Quran itu 3. Satu, dia sebagai huda, sebagai petunjuk. Yang kedua sebagai zikra, sebagai peringatan. Yang ketiga sebagai busra, sebagai pemberi kabar gembira. Nah, kabar gembira ini kadang-kadang Allah juga sampaikan kepada 2 golongan, ya kan? Wabasyiril ladzina amanu anna lahum jannatin, dan seperti itu. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu bahwa mereka mendapat, atau Al-Kahfi ayat 2. Wa yubasyiral ladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah, ya kan? Kabar gembira yang pas. Juga kabar gembira itu Allah marah, tapi makanya saya bilang fabasyirhum bi adzabin alim. Berikan mereka kabar gembira tentang azab yang sangat pedih. Bacanya gitu. Tentang azab yang gitu dong. Jangan fabasyirhu ya malah nggak menghayatin gitu. Jadi itu ini Pak, retorika. Begitu retorika supaya paham dengan ayat itu. Gitu Pak. Ya, Haji. Ada lagi ya? Silakan Pak Haji Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Pak bahwa alam kubur dengan alam barzah itu berbeda. Beda. Kalau kita biasanya bilang alam kubur dan alam barzah. Iya. Itu bedanya. Nah, kemudian yang kedua, tadi barangkali bilang pelit, kita dapat saya telepon Assalamualaikum, tapi dari non muslim. Saya jawab Waalaikumsalam. Itu apa itu bisa Pak? Karena saya bilang, karena dia bilang pertamanya Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam. Ya, baik. Ya, yang pertama yang jelas beda. Alam kubur itu kalau gini, di dalam Al-Quran banyak istilah kuburan. Contoh, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah ke kubur itu gitu. Zurtum tuh kamu datang, maqabir ke dalam kubur. Yang dimaksud itu tuh kubur beneran, itu kubur. Ya, kubur beneran itu. Ada juga istilah barzah, itu kan artinya dinding. Adalah untuk menetapkan bahwa orang yang mati itu nggak bisa kembali. Tapi bukan orang yang mati yang dikafarin itu Pak. Seseorang disebut nafs, jiwa. Itu sekarang itu kita nih yang kita sebut namanya Wahyu, Pak Rahmat Sabari, Pak Anis, itu yang kita sedia panggil itu ruhnya Pak. Badannya mah expire, nggak ada apa-apa. Jadi Bapak jangan percaya cerita di TPI itu loh, siksa kubur, terus nanti kalau kita tungguin tuh kuburan, kalau dari malam kita gali, nanti lagi disiksa. Nggak gitu. Kalau benar disiksa badannya itu, ngapain dia dimatiin sama Allah, disiksa aja sekarang. Gitu loh. Jadi perbedaannya itu, alam barzah, alam gaib, kita nggak tahu di mana dia. Tapi menurut informasi dari Rasulullah, alam barzah itu dibagi 2. Ada alam yang seneng-seneng, ada alam yang sengsara. Yang seneng-seneng namanya rodotun min riyadil jinan, taman-taman surga. Yang sengsara namanya hufratun min khifarin niron, jurang-jurang neraka. Cuma 2 tempatnya di sini. Nah,
kita ini yang udah meninggal lah, Pak Bustami, Pak Naisa Putra, Pak Sodik, Sodik bener ya? Pak Kholik masih ada ya? Enggak, saya keliru, Sodik apa Kholik ya? Siapa lagi? Itu di mana sekarang? Makanya kita doakan Allahumma firlahu supaya mereka misalnya ditempatkan di tempat yang sengsara, pindahin ya Allah ke tempat yang senang-senang. Nah itu tujuan kita, tempatnya ke situ nanti. Itu Pak, alam barzah sama alam kubur. Jadi kita nggak bisa tunggu. Nah kalau Bapak disuruh sama Rasulullah masuk ke kuburan, di gerbangnya kan ngomong apa? Assalamualaikum ya darul qaumi minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nasallallahu walakumul afiyah. Kata Rasulullah, mereka mendengar. Siapa yang mendengar? Ruhnya atau jasadnya? Hah? Benar. Berarti kalau kita cuma bilang ruhnya saja, lalu anggapan kita kan berarti alam kubur sama alam barzah sama. Tidak. Itu sama dengan intercom sekarang loh Pak. Bapak ke rumah orang kaya, terus nanti Bapak bel, tahu intercomnya, ya mau cari siapa, gitu kan? Lalu kita lihat CCTV-nya, saya. Gitu. Dia nggak tahu di mana yang ngomong itu. Begitu pula itu yang mendengar kita salam itu nggak tahu di mana. Kalau itunya udah jadi tulang, maksud kita tegur tulangnya, apa kabar kamu? Terus dia jawab, waalaikumsalam, nggak mungkin. Nah, yang kabur siapa? Penakut lu. Ya Pak ya, itu. Nah yang kedua, siapa yang memberi salam pada Bapak dengan salam Islam, kita jangan tanya agamanya apa. Assalamualaikum. Sebentar. Sebelum saya jawab, Bapak Buddha apa Hindu? Jangan berantem Pak. 30 gitu. Ya. Waalaikumsalam gitu aja. Ya. Terkecuali kalau Bapak kenal dia bukan Islam, ada di hadapan Bapak, Assalamualaikum. Waalaikum. Karena Rasulullah pernah begitu, tapi Rasulullah orang Yahudi yang memberi salam pada Rasulullah itu salamnya dengan teknik, sehingga Siti Aisyah dan Fatimah tuh tahu bahwa mereka mau jahat pada Rasulullah. Mereka bilang apa? Assalamualaikum. Assamu itu mati kamu. Mati artinya celaka. Alaikum kamu. Assalamualaikum. Rasulullah diam aja. Fatimah ngamuk Pak. Bapakku dibeginikan, dihina katanya. Jawab sama Fatimah, jangan Fatimah, biarkan saja. Lalu Rasulullah bilang, Alaikum, kamu juga. Gitu. Jadi nggak apa-apa, karena ciri khas orang Islam tuh dia memberi salam pada siapa saja yang dilihatnya dan menerima salam. Assalamualaikum, salam. Atau ada orang non Muslim lewat, kita lagi pimpongan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak apa-apa. Jangan shalom. Oh, nggak usah. Itu bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Adapun ada hukum fikihnya kemudian bahwa jangan mendoakan rahmatan dan keampunan untuk orang non muslim, itu lain lagi babnya, bukan bab salam, lain lagi doanya, di bab doa gitu ya, begitu Pak. Nah, ayo Bapak lain yang mau jadi dermawan dan nggak pelit. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Kiai ini. Salam. Punya tempat ya. Yang kedua, apa namanya? Kalau sudah ada kongregasi kan biasanya orang udah punya urusannya banyak. Ini buat bayar ini. Nah, supaya terhindar dari sifat mafia tadi kan, setelah tadi lapang dan sustain. Itu apa yang harus dilakukan ketika orang rezeki? Ya, saya ringkas saja ya, dua pertanyaan jadi satu tuh. Jadi kita jangan percaya matematik Pak. Kalau soal pengelolaan harta secara agama ya, jangan percaya matematik. Kalau ada kita bisa berhitung matematik, yang paling berhak menghitung Allah. Rupanya Allah juga menghitung harta rezekinya sendiri itu tanpa matematik loh. Wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki pada dia yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Makna bi ghairi hisab, tanpa perhitungan itu banyak. Di antaranya Allah memberi harta, memberi rezeki kepada, nggak lihat dia kafir apa dia mukmin, Allah kasih. Ya kan? Nggak lihat dia Allah kasih.
tapi dengan pas, syari'ul hisab, dengan hitungan yang pas. Memang saya jatah segini, saya jatah segini, saya jatah segini itu. Nah kita kalau mau meniru Allah seperti itu, nggak bakal ketemu. Yang bisa kita harapkan adalah pertolongan Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Pakai rumus itu. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kita minta sama Allah, ya Allah minta tolong dong ya Allah, tambahin 20 juta lagi nih rumah kebeli itu. Maka kita berikan orang yang nggak punya rumah tuh berapa aja. Allah lihat itu. Begitu Anda menolong saudaranya, Allah akan menolong Anda. Jadi itu nggak ada hitungan matematikanya, Pak. Itu yang namanya dalam surat At-Tolak, min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang nggak diduga-duga. Nggak ada, saya kerja begini, upahnya segini, keluarnya segini, itu nggak ada. Stres. Jamaah malah wa'adadah, stres berarti, Pak. Ngitung-ngitung terus akhirnya, apek dah. Kerja 30 tahun cuma begini gitu kan akhirnya. Nggak bersyukur. Hati-hati, hemat pangkal kaya itu istilah Yahudi itu. Ya. Dulu ada orang Yahudi, Rabi Yahudi kumpul sama pendeta dari Kristen sama kiai dari Islam, bertiga tuh Panis kumpul gitu, masing-masing diskusi cara terbaik kita memberikan harta kita pada Tuhan bagaimana caranya. Nah orang Islam bilang, ya saya biasa bikin kotak amal tuh loh, kumpulin dari ini, seberapa aja mereka kata itu. Kata orang Kristen, ya salah dong kalau begitu, nggak dapat banyak dong. Kalau saya di gereja perpuluhan nih Pak, ya perpuluhan itu artinya 1/10 dari, ya 10% perpuluhan setiap orang. Nah, itu apa gitu caranya. Yang Yahudi nggak mau ngalah juga. Yahudi bilang, kalau saya pakai baskom, saya kumpulkan semuanya. Setelah udah kumpul, saya lempar ke atas. Yang di atas buat Tuhan, yang jatuh buat saya. Itu pelit tuh Pak. Iya kan. Nah jadi begitu. Ada lagi? Tapi yang dibatasin juga, harus dibatasin juga. Kalau nggak dibatasin, kasihan. Ntar saya bilang, Ustadznya pelit banget udah mau makan nggak makan. Ya, marilah kita akhiri. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang barangkali menyimpang atau nggak berkenan di hati. Insya Allah saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada bapak-bapak sekalian. Mari kita membacakan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.